Seorang pria berusia 40 tahun dalam satu seminar saya pernah bertanya, "Dok, kenapa gairah dan kapasitas seks saya turun pada usia masih 40-an tahun? Seharusnya kan saya nggak masalah, saya tidak punya masalah penyakit apa-apa. Ketika diperiksa lab saya tidak mengalami diabetes, kemudian saya tidak punya masalah hipertensi, kemudian semuanya baik-baik saja. Terus cuma satu, saya ada masalah, ada kolesterol tinggi dan saya sudah mengkonsumsi obat kolesterol secara rutin. Jadi pas diperiksa gula darah saya bagus, kolesterol saya bagus, tensi bagus, dan hampir semuanya bagus. Dan saya sudah rutin mengkonsumsi obat kolesterol sekitar 3 tahunan terakhir." Kira-kira seperti itu. Olahraga cukup teratur, kemudian makan biasa aja, biasanya orang Indonesia ya, artinya ya nasi, sayur, kemudian makan makanan yang di luar biasa lah, sekali-sekali makan junk food seperti pizza, burger, dan lain sebagainya. Apa saran dokter? Ketika berbicara kapasitas dan fungsi seks berusia 40 tahun, saya ingatkan satu hal. Terjadi penurunan hormon pada usia 30-an tahun. Ketika hormon berkurang pada usia 30-an tahun, termasuk hormon testosteron. Yang paling utama adalah growth hormone atau hormon pertumbuhan, kedua adalah testosteron. Testosteron ini adalah hormon yang disebut sebagai zest of life, hormon untuk gairah kehidupan, jadi bukan hanya urusan seks. Testosteron adalah hormon yang berfungsi untuk membantu massa otot, baik otot rangka, otot jantung, dan otot polos berada di dalam sekujur tubuh kita, membantu fungsi otak, selain sebagai hormon yang berperan untuk menimbulkan fenotype atau penampakan laki-laki pada laki-laki. Ya. Hormon testosteron ada pada pria maupun wanita. Jadi wanita juga mengandung hormon testosteron yang jauh lebih sedikit dibanding laki-laki, tapi Anda harus tahu bahwa gairah seks pada wanita juga dipengaruhi oleh hormon testosteron. Nah, ketika Anda sudah usia 30 tahun, secara alamiah memang produksi hormon testosteron Anda berkurang. Yang pertama. Kedua, ketika Anda mengkonsumsi makanan yang biasa, ya, tapi kemudian ada gula sedikit-sedikit, gitu ya, gula pasir, ada goreng tepung sedikit-sedikit, dan ketika yang biasa ini ada gulanya nih yang biasa sedikit-sedikit ini berlangsung 20 tahun, maka itu menjadi banyak. Dampaknya terjadi penyumbatan pembuluh darah, termasuk pembuluh darah ke testis yang memproduksi testosteron. Artinya suplai darah ke testis berkurang. Artinya sudah secara hormonal kemampuan produksinya turun, ya, secara alamiah turun, kemudian dibarengi dengan sirkulasi darah yang kurang, ya, volume darah berkurang perlahan. Jadi hormon testosteronnya semakin sedikit diproduksi. Plus ditambah, Anda tidak cukup mengkonsumsi nutrisi yang membantu produksi hormon testosteron, khususnya makanan-makanan yang mengandung zinc, ya, yang terdapat pada daging-dagingan dan kerang laut. Tapi mungkin Anda berargumentasi, enggak, saya sering makan kok, cukup. Oke. Anda juga mungkin kekurangan buah-buahan yang membantu proses konversi bahan baku dari kolesterol makanan menjadi testosteron. Ya, itu rantainya panjang. Jadi pertama adalah memang ada penuaan, kedua penyumbatan pembuluh darah yang menuju testis. Nah, ketiga, saya bisa buktikan orang ini, mungkin ada juga yang sering mengkonsumsi makan yang kaya akan gula atau goreng tepung atau banyak tepung. Itu menyebabkan masalah pada testosteron adalah ketika dia mengkonsumsi obat kolesterol. Sebab makanan yang kaya gula ini menyebabkan terjadinya pengentalan darah. Ya, pengentalan darah menyebabkan terjadinya agregasi trombosit, walaupun mungkin kecil atau sedikit, ya, tampaknya. Yang lama-kelamaan makin lama makin banyak. Dampaknya apa? Di dalam darah Anda itu ada sel darah merah, sel darah putih, keping darah, hormon, kemudian ada namanya sex hormone binding globulin, nutrisi, dan macam-macam. Sex hormone binding globulin ini yang mengikat testosteron. Jadi kalau dianya terlalu banyak, nanti testosteronnya terikat, nggak bisa dipakai. Kemudian dia juga mengikat kolesterol dalam darah, juga terikat dalam gumpalan itu, sehingga kolesterol tidak bisa diubah menjadi testosteron. Bahan baku dari hormon testosteron adalah kolesterol.
Jadi kebayang ya, ketika Anda membiasakan makan seperti itu, rantai proses produksi testosteron itu berkurang. Kolesterolnya tinggi bukan karena makan kambing, tapi karena gula tadi menyebabkan pengentalan darah, menyebabkan terjadinya penggumpalan, menyebabkan kolesterol tidak bisa dipakai. Kolesterolnya tinggi, tapi karena tidak bisa dipakai. Oke? Nah, ketika kolesterol Anda tinggi, Anda mengkonsumsi obat kolesterol, udah mah menggumpal, dia ditekan tuh. Jadi, suplai kolesterol dalam tubuh Anda itu sebetulnya udah mah sedikit yang bisa dipakai, ditekan lagi sama obat kolesterol itu. Sehingga bisa jadi obat kolesterol itu memang di satu sisi bisa mengurangi risiko serangan jantung, bisa ya, tapi bukan satu-satunya. Di sisi lain dia bisa menyebabkan penurunan fungsi dan jumlah testosteron. Seorang dokter namanya Dr. Duane Graveline di Amerika sampai menulis buku judulnya Statin, The Thief of My Memory. Fungsi otaknya berkurang karena mengkonsumsi obat kolesterol golongan statin. Ya, jadi judul bukunya Lipitor Steal My Memory. Sorry, saya agak lupa tadi. Nah, ketika testosteron kurang karena penuaan, karena penyumbatan pembuluh darah, kebiasaan makan, ketiga karena tekanan dari obat-obatan, maka secara alamiah fungsi hormon testosteron Anda turun, ya, gairah Anda turun. Belum lagi kalau Anda kebiasaan makan gorengan dan mungkin berat badan Anda bertambah. Ketika berat badan Anda bertambah, khususnya lemak di perut Anda tambah besar, tambah banyak, itu menyebabkan lemak perut Anda itu menghasilkan lebih banyak hormon estrogen, khususnya E2. Estrogen itu ada 3 jenis ya, E1, E2, E3. E2 itu namanya estradiol. Nah, kegemukan itu menyebabkan tubuh memproduksi estradiol lebih banyak. Nah, masalahnya adalah ketika hormon ini lebih banyak, dia membantu Anda untuk mengikat lemak lebih banyak, jadi Anda lebih mudah gemuk. Kebayang nggak? Ketika kemudian kadar estrogennya juga makin banyak, sementara testosteronnya kurang, jadi fungsi testosteron Anda semakin berkurang lagi. Ya, nah itu jadi penyebabnya. Mungkin karena kita nggak diskusi langsung, nggak ngelihat langsung apa maksudnya evaluasi secara menyeluruh, tapi saya duga itu. Demikian saya sampaikan sama dia, sehingga pada kasus ini saya bisa cerita sama Anda bahwa ketika Anda laki-laki mungkin 40-an sampai 50-an mengalami penurunan gairah seks, ya, bahkan mungkin fungsinya juga turun. Mungkin Anda nggak ngerasa ada apa-apa, curigalah testosteron Anda yang turun. Dan salah satu yang bisa dijadikan tertuduh adalah tadi, gula dan tepung yang digoreng dan prosesnya lama, ya. Kemudian mungkin obat kolesterol dan penuaan. Jadi 3 itu yang kita bisa jadikan tanda kutip tersangka, ya, tersangka. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah hidup sehat. Kita mulai dari makan buah 3 kali sehari, kemudian pilih karbohidrat yang sehat, nasi merah jadi makanan wajib, hindari gula mulai sekarang sampai selamanya. Jika Anda makan yang di tempat terbuka, tempat umum, ya, kafetaria, kantin, waspada bahwa kuah-kuah pada makanan juga banyak gulanya. Kemudian konsumsi makanan yang enak tapi nggak digoreng, ya. Kemudian lemak sehat, jadi saya minta Anda mengkonsumsi minyak zaitun atau minyak VCO sehari 2 kali, atau omega 3. Ini membantu pengenceran darah secara alami. Dan minum air putih cukup untuk menjaga darah Anda cukup encer secara natural. Dan ditambah Anda rutin berolahraga, khususnya start dari yang paling mudah, jalan kaki, ya. 6 hari seminggu saya minta Anda jalan kaki 30 menit sampai 1 jam. Jalan kaki itu adalah kebutuhan dasar manusia, jadi just do it deh, kerjaan aja. Nah, untuk membantu meningkatkan hormon testosteron secara alami, Anda bisa pilih beberapa suplementasi makanan, silakan Anda cek sendiri. Misalnya dari bahan baku habatus sauda atau jintan hitam, atau Anda bisa pakai cordyceps, ya, cordyceps atau tongchong xiaoqiao, atau Anda bisa pakai Tribulus terrestris, ya, Anda bisa pilih salah satu dari antara 3 itu. Kemudian kalau dalam bentuk suplementasi mineral, Anda bisa konsumsi zinc magnesium. Jadi ada 4 alternatif yang saya sampaikan pada Anda. Tapi saya ingatkan, jika Anda mengkonsumsi suplementasi ini tanpa dibarengi pola hidup yang sehat, hasilnya tidak akan optimal. Ya, jadi semuanya harus
sinergi dalam rangka pola hidup yang sehat. Ya, demikian isi video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda. Salam sehat dari saya. Dan jika Anda merasa suka dengan video ini, tolong dibagikan, tolong di-sharing sama saudara-saudaranya, tolong dipelajari ya. Dan saya mengucapkan syukur, haleluya, puji Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga Anda selalu diberi kesehatan. Salam sehat dari saya.